Baik, selamat datang kembali di media pembelajaran prakarya. Jadi pada media kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengolahan hasil samping buah. Jadi ini materi kelas 7 semester ganjil ya. Di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang pengolahan buah segar, di mana buah segar sendiri merupakan buah yang bisa dikonsumsi secara langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita fokus ke hasil samping buahnya. Seperti apa? Nah, silakan disimak videonya sampai selesai. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa diamati di depan. Jadi seperti ini untuk kompetensinya. Kemudian indikatornya itu kita membahas 1 dan 2 saja, yaitu menjelaskan pengertian dari hasil samping buah, kemudian jenis dan karakteristiknya. Oke, kita mulai dari pengolahan hasil samping buah. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri yang berada di daerah Katulistiwa tentunya di sini memiliki keanekaragaman buah. Ya, di mana kita sangat harus bersyukur sekali ya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita berada di Indonesia. Jadi sebagian besar ini buah-buah ini sangat banyak ya dihasilkan di daerah kita sendiri. Nah, sekarang kita mengidentifikasi dulu sebentar seperti apa sih hasil buah dari berbagai daerah Indonesia ini. Misalnya yang ada di daerah kita juga itu hasil sampingnya diolah menjadi bahan makanan ataupun minuman. Nah, berikut ini merupakan beberapa buah, tapi di sini kita mengidentifikasi sebenarnya ada beberapa buah yang tidak termasuk buah segar ya. Yang buah segar itu adalah rambutan, durian, kemudian mangga, jambu, pisang, nanas, kemudian pepaya, jeruk, stroberi, dan apel. Kemudian yang perlu diolah terlebih dahulu yang tidak termasuk buah segar itu adalah melinjo, kemudian kolang-kaling 1 dan 3 ini ya. Nah, sekarang dari beberapa olah segar ini biasanya kita memanfaatkan daging buahnya sebagai hasil utama. Nah, pada materi ini kita akan mengamati hasil sampingnya itu yang mana ya. Nah, beberapa pohon buah itu biasanya kita memanfaatkan daging buahnya sendiri ya. Jadi buah, kemudian ketika mengkonsumsinya kita akan mengelupas misalnya kulitnya kita buang, ataupun dalam buah tersendiri ada biji kita buang. Nah, di sini pada materi ini kita akan memanfaatkan kulit dan biji ini yang merupakan hasil samping dari buah ini menjadi bahan pangan yaitu untuk makanan dan minuman. Jadi apa sebenarnya bahan pangan buah sampingan atau hasil samping buah? Jadi di sini bahan pangan yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama, ya. Jadi selain daging buahnya itu, ya tentunya di sana ada kulitnya, ada bijinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai hasil sampingan. Jadi, tapi kalau kita cermati di sini beberapa pohon misalnya ya, pohon buah, contohnya dari pisang. Di sini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan, ada buahnya, kemudian ada jantung pisangnya ataupun batangnya juga bisa dimanfaatkan. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas pemanfaatan dari hasil samping buah pisangnya sendiri ya, atau hasil buah segar. Nah, begitu juga dengan pohon pepaya. Jadi sebenarnya beberapa bagian tumbuhannya bisa dimanfaatkan. Ini produk olahannya, misalnya dari pepaya. Bisa jadi sayur bunga pepaya ataupun daun pepaya. Nah, sekarang misalnya untuk hasil pangan dari buah jeruk ya. Nah, kita manfaatkan misalnya daging buahnya sebagai bahan utama ya. Bahan sampingnya yaitu adalah atau hasil sampingnya adalah kulit buah. Begitu juga dengan nangka yang bisa dimanfaatkan pada nangka di sini misalnya dagingnya sebagai bahan utama dan hasil sampingnya itu adalah biji buah. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan dari buah itu sendiri yaitu bagian kulit kemudian bagian bijinya. Nah, ini yang tadi ya untuk olahan hasil samping. Kemudian jenis dan karakteristik buah. Jadi jenis dan karakteristik ini dibedakan berdasarkan sifat alami dari dinding buah atau hasil samping dari buah tersebut. Ya, nanti kita kategorikan. Yang pertama ada namanya buah beri. Jadi karakteristik dari buah beri sendiri yaitu lapisan kulit luar tipis sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu.
Contohnya stroberi, plum, kemudian anggur, ceri, dan jambu biji. Nah, ini merupakan contoh dari buah beri, ya, jambu biji, anggur, ceri, plum. Kemudian yang kedua itu ada namanya buah Hesperidium dengan karakteristik buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna, lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung yang berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contohnya itu adalah jeruk, jeruk nipis, kemudian lemon. Nah, ini termasuk yang buah Hesperidium. Yang ketiga adalah buah drupa dengan karakteristik, ya, memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Contoh yang termasuk buah drupa di sini yaitu antara lain adalah buah mangga, gandaria, dan kelapa. Nah, ini mangga, gandaria, dan kelapa. Kemudian yang keempat itu ada namanya buah pome, yaitu karakteristiknya lapisan luarnya tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contohnya ini adalah antara lain adalah buah apel, pir, dan delima. Ini termasuk buah pome. Ya. Berikutnya yang terakhir itu adalah pepo, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah, dan pada ruangan berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Nah, ini buah pepo ini merupakan modifikasi dari buah beri, ya. Contohnya adalah buah melon, semangka, dan labu kuning. Nah, ini adalah contoh dari buah pepo. Kemudian produk olahannya, ini berbagai produk olahan dari bahan pangan hasil samping buah-buahan, antara lain keripik, kemudian ini terutama kalau kulit, ya, paling banyak adalah keripik, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai minuman sehat, yaitu misalnya jus dari ekstrak kulit manggis, ataupun membuat dalam bentuk permen, misalnya dari pepaya, dari semangka, ya, dari semangka. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sebagai permen buah. Nah, ini beberapa produk olahannya. Sekali lagi, kalau jeruk biasanya diparut kulitnya itu atau dikupas, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan keripik atau, ya, keripik jeruk, ya, kulit jeruk. Kemudian dari kulit semangka itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan olahan, misalnya sayur, ataupun bisa dilakukan jadi permen. Kemudian kulit dari nanas juga bisa dibuat keripik. Apel juga, ini biasanya di daerah Malang banyak sekali, di mana hasil utamanya selain dari daging apel juga dari kulitnya yang bisa dimanfaatkan sebagai keripik. Dan yang paling penting di sini ada manggis yang bisa dimanfaatkan, misalnya kulitnya, ya, yang banyak mengandung antioksidan yang bagus untuk kesehatan, dibuatkan jus ekstrak kulit manggis. Kemudian pisang juga, selain bahan utamanya berupa daging pisang, nah ini yang sesampingnya bisa dimanfaatkan adalah kulit pisang sebagai keripik kulit pisang. Oke, demikian untuk materi kali ini. Selamat mempelajari materi pengolahan ini. Kemudian sampai jumpa lagi di video berikutnya.